Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMPN 1 Sukowono, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kita semua dapat hadir di sini dalam kegiatan memenuhi undangan saya, yaitu berbagi praktik baik tentang budaya positif. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga yang hadir telah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada undangan kali ini saya yaitu Titin Sumartini CGP angkatan 10 dari SMPN 1 Sukowono dari Kabupaten Jember. Bapak Ibu, di sini hari ini saya akan berbagi praktik baik dari pemahaman saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini yang sudah saya ikuti selama 2 bulan ini. Selama 2 bulan ini saya memiliki pemahaman yang penting. Pentingnya itu saya harus melakukan sebuah aksi nyata kepada Bapak Ibu guru tentang pemahaman saya pada modul tersebut. Nah, yaitu penyebaran dan penerapan pengalaman pemahaman tentang budaya positif. Seperti apa sih budaya positif? Sebenarnya konsep inti budaya positif yang pertama itu adalah perubahan paradigma. 2. Belajar disiplin positif. 3. Nilai-nilai kebajikan. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Motivasi perilaku manusia. 6. Posisi kontrol guru. 7. Keyakinan kelas. Dan terakhir adalah ketiga, restitusi. Mungkin Bapak Ibu yang sudah buka modul di PNM, materi-materi ini sudah ada. Jadi silakan nanti yang mau belajar di modul PNM, kita buka modulnya akan bertemu dengan hal-hal seperti ini. Nah, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, ini adalah gambaran miskonsepsi tentang teori kontrol. Paradigma stimulus respon ke pendekatan yang sekarang yaitu menggunakan kurikulum merdeka, yaitu menggunakan teori kontrol. Kalau dulu stimulus respon itu adalah behavior ya. Kemudian ini perbedaannya. Kalau stimulus respon realitas kita itu sama, tetapi kalau menggunakan teori kontrol realitasnya itu kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Saya guru, kemudian siswa, maka cara pandangnya kamu harus menurut saya. Nah, itu adalah stimulus respon. Kalau menggunakan teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian, kalau teori kontrol itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau stimulus respon, kalau teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Tapi kalau menggunakan teori kontrol bukan pemaksaan lagi, tetapi kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian kalau stimulus respon itu model berpikirnya menang atau kalah, sedangkan teori kontrol berpikirnya adalah menang dan menang. Nah,
seperti apa disiplin positif? Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, atau reward, atau ancaman dan hukuman. Kalau selama ini saya sendiri itu lebih ke menghukum. Nah, ternyata itu adalah tidak benar. Nah, jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kebutuhan dasar itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi. Insya Allah kalau kebutuhan dasar ini tercukupi atau terpenuhi, maka anak-anak itu tidak akan berbuat sesuatu yang melanggar norma. Nah, seperti apa kebutuhan dasar? Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, ada budaya positif dan negatif ya. Kalau bertahan hidup kita sebagai manusia, bertahan hidup adalah dengan makan. Kalau kita tidak bisa bertahan hidup, kita kekurangan makan, budaya positif kita adalah kita bekerja. Kalau misalnya budaya negatifnya, saya akan mencuri. Nah, seperti itu. Jadi kalau kebutuhan dasarnya, kebutuhan untuk makan ini tidak terpenuhi, maka orang itu akan melakukan 2 hal, budaya positif dan negatif. Nah, yang kita lakukan adalah membiasakan budaya positif itu. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang ini bisa dari diri sendiri, kemudian dalam suatu keluarga, kemudian lingkungan sekitar kita. Jadi kalau sudah rasa kasih sayang itu tidak ada, maka mereka akan mencari kasih sayang itu kepada orang lain. Ada yang positif sama negatif, sama seperti kasus kita tadi. Kalau pada anak-anak mungkin mereka akan membutuhkan perhatian kita sebagai guru dengan cara melanggar peraturan. Seperti itu misalnya. Yang ketiga adalah penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, prestasi diakui dan didengar. Ini juga kebutuhan dasar. Saya juga ingin diakui. Anak-anak juga ingin diakui bahwa mereka itu berada di SMPN 1 Sukowono. Yang keempat adalah kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dia juga ingin mengendalikan diri sendiri. Itu adalah kebutuhan dasar. Yang terakhir adalah kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, atau insya Allah kalau 5 kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka anak-anak kita itu aman-aman saja. Nah, sekarang kita melakukan sesuatu tadi, ada yang menggunakan motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang motivasi ekstrinsik misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh misalnya, saya ke sekolah disiplin tepat waktu karena saya takut ditegur oleh atasan saya. Maka itu adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian saya ingin masuk ke sekolah ini tepat waktu karena saya ingin dianggap oleh rekan-rekan saya adalah orang yang disiplin. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik karena ada sesuatu yang kita inginkan. Nah, sekarang bedakan dengan motivasi intrinsik. Kalau motivasi intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya ke sekolah ini
Nah, ini kasusnya juga terjadi pada anak-anak kita. Tugas kita sebagai guru untuk menebarkan motivasi intrinsik ini agar mereka itu tidak melanggar norma-norma yang sudah ada. Tugas kita berat. Nah, selama ini kita sudah mencoba menggunakan pembiasaan-pembiasaan baik di sini. Misalnya mengendalikan emosinya itu kita selalu melakukan pembacaan surat Yasin, sholawat, kemudian Jumat bersolawat, bertemu dengan guru harus 5S, salam santun. Nah, kalau kita tidak lakukan seperti itu, anak-anak akan menjadi liar. Entah apa yang akan terjadi. Sudah kita lakukan seperti ini, masih ada anak didik kita juga yang bermasalah. Itu yang terjadi. Nah, sekarang saya itu yang terjadi. Nah, ini dari pemahaman tersebut saya ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu. Nah, kira-kira kalau siswa ini bilangnya seperti ini masuk posisi kontrol apa? Tadi ada 5 posisi kontrol ya. Yang pertama adalah penghukum, kedua adalah pembuat rasa bersalah, 3 adalah teman, 4 adalah pemantau, yang 5 adalah manajer. Kalau seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol apa? Pembuat rasa bersalah. Semoga bisa yang menjawab, memberikan alasannya. Sudah Ibu? Ada? Bu Emi? Ini disebut pembuat rasa bersalah. Kenapa kok kira-kira pembuat rasa bersalah? Ada yang bisa menanggapi? Karena yang dituju oleh ini guru ya apa ya? Ini siswa. Iya, guru ini. Ucapan saya kecewa sekali dengan kamu, saya yang guru, kamu yang siswa. Maka siswa akan merasa bersalah karena dia merasa menjadi orang yang mengecewakan. Yang mengecewakan kan diri salah. Jadi siswa itu sudah merasa salah atau menyalahi kepada saya sebagai orang. Terima kasih Pak Jamal, kita cek ya. Iya benar Bapak Ibu. Nah, ini adalah pembuat merasa bersalah. Kita lanjutkan yang kedua. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Silakan yang lainnya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Tadi ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, sama manajer. Kira-kira masuk yang mana? Pak Fajar? Apa rencana Untuk menyelesaikan masalah ini? manajer betul dia tidak manajer. Manajer itu Tidak yang besar ada 5 apa? ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kalau menurut saya ini manajer, karena apa rencana yang akan dilakukan. Jadi rencana yang minimal ada beberapa poin-poin yang harus dilakukan, sehingga menurut saya masuk ke manajer. Oke, terima kasih. Manajer, jawaban dari Bapak Fajar. Kita cek nih. Ya, benar. Berarti pemahaman dari Bapak Ibu sudah lumayan tentang posisi kontrol. Yang ketiga, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi yang mana? Kamu ini tidak pernah benar melakukannya, selalu salah. Biasanya seperti itu. Kira-kira? Menurut saya dari jawabannya penghukum. Penghukum, kenapa kok penghukum? Karena di sana siswa
adalah penghukum. Yang keempat, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira ada teman, penghukum, ada manajer, pemantau, sama pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini saya setting nih. Kamu nggak mengumpulkan tugas, tidak ada nilainya. Hubungannya dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi tadi apa? Ya. Apa yang membedakan nanti akan mendapatkan imbalan. Iya betul. Posisi apakah itu Rahayu? Ya, tadi ada 5. Pemantau, kemudian teman, penghukum, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Kira-kira dari 5 itu apa kalau membuat konsekuensi? Pemantau. Oke, mantap ya. Yang terakhir adalah ayolah lakukan demi ibu. Ini teman. Begitulah Bapak Ibu, ini tentang 5 posisi kontrol. Insya Allah Bapak Ibu sudah memahaminya. Nah, tugasnya kita keyakinan kelas. Ini ada pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Pembelajaran kita untuk saat ini kan sudah terakhir. Jadi saya mohon apa yang sudah saya pahami ini coba kita terapkan di pembelajaran yang baru itu. Kita mencoba membuat keyakinan kelas, siapa tahu ini berhasil. Nah, caranya bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yaitu kalimatnya itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas itu dilibatkan saat membuat keyakinan kelas ini. Jadi saya mohon Bapak Ibu untuk yang tahun ajaran baru ini nanti tugasnya wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Siapa tahu metode ini berhasil. Boleh tanya? Boleh. Apa beda? Apa memang berbeda? Apa sama? Kalau kita awal masukkan dulu kita buat kesepakatan kelas. Iya. Ini ada lagi istilah keyakinan kelas. Kelas. Apakah sama? Apa tidak sama? Sekarang kita lihat waktu kita membuat kesepakatan kelas itu kontrolnya di mana? Kalau itu kontrolnya di guru itu bukan keyakinan kelas. Kalau kontrolnya itu ada di guru, ada di siswa, maka itu keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu pokoknya gini, yang menentukan guru. Yang menentukan guru. Nah, kalau misalnya kesepakatan kelas itu kita buat bersama-sama, maka itu disebut dengan keyakinan kelas. Begitu. Contohnya apa? Membuat daftar tiket gitu. Ya. Keyakinan kelas. Bukan Bapak, ini ke nilai-nilai universalnya tentang pembiasaannya. Kalau tugas tiket apa-apa kan sudah jelas itu. Kalau ini Intinya enggak fokus ke yang saya tanyakan. Keyakinan sama kesepakatan sama, asalkan sumbernya sama. iya. Pokok sumbernya itu misalnya dari guru dan siswa berkolaborasi, maka sama. Tapi kalau keyakinan kelasnya itu guru yang buat itu bukan keyakinan kelas. Begitu. Jadi nanti kita coba ajak anak-anak kita untuk membuat keyakinan kelas. Jadi ini misalnya kita nanti buat misalnya sopan dan santun. Ini misalnya anak saya Yoga gitu membuat sopan dan santun silakannya dia. Itu kita tempel di kelas. Kemudian misalnya suatu saat Yoga itu melanggar apa keyakinan kelas yang sudah kamu melanggar hari ini. Nah, jadi kita bisa melihat ini loh keyakinan kelas yang sudah kita buat. Gimana solusinya? Kenapa kita langgar? Bagaimana caranya?
Nah, ini hubungannya dengan segitiga restitusi. Ya. Berarti satu siswa itu harus membuat satu keyakinan kelas. Jadi Iya. misalnya satu itu disiplin, ya. Jadi dia harus disiplin terus. Ya, ya, karena keyakinan kelas itu kan kita bacakan semuanya kepada anak-anak. Ini misalnya satu, ini satu. Ini harus kita kesepakatan bersama. Begitu. Itu teknisnya saja. Caranya membuatnya satu keyakinan kelas, kemudian kita sepakati bersama. Kalau misalnya nanti ada dua orang, ternyata keyakinan kelasnya sama-sama sepakat satu, masa dua-duanya mau ditempel semua. Ya sudah, kita ambil salah satu saja begitu. Intinya keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu dari sumber yang mengungkapkan. Iya. Kalau peraturan kelas itu dari sekolah atau guru, sedangkan keyakinan kelas itu semua. Iya. Karena sekarang Kalau siswa sendiri mengucap dilarang letak ini siswa ya yang Iya. yang mengucapkan bukan guru. Iya. Itu termasuk apa? keyakinan kelas. Padahal kan kalau keyakinan kelas itu kayaknya dilarang mengungkapkan kata-kata negatif seperti dilarang. Iya, betul. Dibuat tadi menggunakan pernyataan yang positif. Jadi nanti dilarangnya kita arahkan kepada anak-anak. Nah, ini namanya kalimatnya kalimat negatif. Ayo kita ubah kalimatnya menjadi kalimat-kalimat positif begitu. Tapi maknanya sama. Gitu. Ada lagi? Lanjut ya. Nah, ini Bapak Ibu, segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini tadi hubungannya kita sama motivasi intrinsik itu, membuat kebiasaan motivasi intrinsik yang tertanam pada diri anak, kesadaran dirinya bahwa melakukan sesuatu yang tidak benar itu tidak diperbolehkan. Nah, motivasi intrinsik itu yang tugas kita yang sangat berat. Ada 3. Yang pertama di dasarnya itu adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau kita mendapatkan siswa kita melanggar suatu tata tertib atau sudah kesepakatan kelas, maka hal yang dilakukan pertama adalah menstabilkan identitas. Tidak boleh kamu salah. Nah, itu tidak benar. Kita panggil dulu siswanya, anaknya. Nah, sini harus dielus-elus dulu. RSA. Teorinya seperti itu. Kemudian kita stabilkan dulu pelan-pelan. Kalau kemarin itu kasusnya Zidan sudah seperti itu, kita juga tinggi. Saya sendiri itu juga lihat Zidan. Ini juga. Ternyata itu tidak diperkenankan. Kita panggil Zidan dulu, stabilkan emosinya dulu, perlahan-lahan kita tanyakan. Kalau bisa dipraktikkan, harus ya. Tidak boleh ada sesuatu yang kita belum coba sudah kita menebu. Nah gitu. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan tadi kita sudah stabilkan dulu, kemudian validasi kebutuhan itu kita tanyakan. Nah, kenapa kok Zidan dipanggil ke sini? Kira-kira kenapa Zidan? Pasti Zidan akan bercerita kan? Tadi saya dikocakin sama Samsul, kan nanti seperti itu. Nah, itu adalah validasi tindakan. Tanyakan dulu. Baru kita bilangnya gimana sama Zidan? Iya tahu, kamu itu berbuat seperti itu karena kamu ingin mempertahankan posisimu, karena kamu menganggap itu adalah suatu hal yang benar, tapi caranya aja yang kurang benar. Nah, kita gitukan. Nah, kira-kira yang ketiga baru kita menanyakan keyakinannya. Nah, Zidan, kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu langgar hari ini? Ternyata yang dilanggar sama Zidan itu melakukan kekerasan, yaitu menghantam temannya. Nah, itu sudah kita buat kesepakatan
biar Zidan itu berpikir mencari solusi atau bagaimana, apa nanti diambil, apa dia akan meminta maaf, apa dia tetap kekeh akan unjuk lagu. Nah seperti itu terus kita dampingi. Karena apa Bapak Ibu, Zidan tidak akan berbuat sesuatu kalau tadi kebutuhan dasarnya terpenuhi. Jadi tadi Zidan itu berbuat seperti itu karena kebutuhan dasarnya ada yang salah satu tidak terpenuhi. Yang terakhir Bapak Ibu, dalam menerapkan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru ini mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO, manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu adalah standar nasional pendidikan kita di kurikulum merdeka. Begitulah pemahaman dari kegiatan saya di CGP saat pendidikan guru penggerak ini. Misalnya Bapak Ibu ada sesuatu yang masih mau dipertanyakan, monggo silahkan kita diskusi di sini. Sepertinya cukup jelas. Prakteknya ya. Ya nanti. Mungkin memang betul seperti yang disampaikan tadi, memang betul juga pada dengan beberapa yang materi yang disampaikan memang sangat betul, tapi betul juga apabila kita berhadapan langsung dengan siswa. Contohnya tidak tadi yang sudah diomongkan. Kadang-kadang kalau saya pribadi kebutuhan dasar Zidan ini yang gimana yang harus dipenuhi. Apakah ada beberapa aspek yang harus disampaikan dan yang kita sampaikan kadang-kadang sama Zidan tidak nyambung. Kita menyangka kebutuhan B-nya yang disampaikan, ternyata Zidan sendiri tidak paham apa kebutuhannya. Jadi ada beberapa gabungan istilahnya beberapa kritik apa yang di lapangan dan apa yang disampaikan di materi itu saja, dan kita sangat bagus sekali dari materi seperti itu sehingga muncul beberapa istilah. Terus terang tadi saya ada keyakinan kelas seperti muncul lagi. Sebenarnya sebelumnya saya mendengar kesepakatan kelas, ada beberapa workshop namanya kesepakatan kelas. Sebelum kita ngajar nggak boleh menghukum, tapi kita harus membuat kesepakatan dulu. Jadi kalau siswa yang melanggar, berarti siswa sendiri yang melakukan sanksi itu sendiri. Jadi bukan berasal dari guru. Jadi muncul istilah keyakinan kelas. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bu Emi? Dalam validasi kebutuhan, kita mungkin sudah berusaha sebaik mungkin untuk memvalidasi kebutuhan siswanya. Tapi kalau itu di rumah kurang mendapatkan seperti itu, kita sebagai guru itu harus gimana dengan yang segitiga restitusi tersebut, jalan keluarnya gitu, agar apa yang kita dapat sekarang bisa terlaksana pada murid-murid kita. Nah, ini Bapak Ibu permasalahannya. Karena kita di sekolah sudah buat program yang begitu wah, begitu mewah, berpihak pada murid. Kita buat program seperti itu, tapi kontrol yang di rumah itu tidak ada, kebutuhan dasar siswanya juga tidak ada, maka tadi pelanggaran-pelanggaran itu akan terjadi. Karena tadi kita sudah
dengan yang sudah di rumah itu tidak sinkron, akhirnya terjadi kasus lagi. Ya kembalikan lagi kepada tadi kebutuhan dasar yang kasih sayang orang tua juga tidak ada. Ya iya, ini tugas kita juga. Jadi kita tidak boleh apa yang namanya sudah kita. Nah, ya bagaimana caranya? Semampu kita, karena tugas kita adalah guru di sini. Kemudian kita juga sebagai tauladan di sini, kita memberikan pelayanan juga kepada siswa. Ya tugasnya kita. Dan tiap hari akan berkecimpung dengan seperti itu. Memang dan aneh pada tiap hari kita melakukan seperti itu. Dan tugas kita kembalikan lagi kepada kita. Kalau mereka melanggar terus, ya tadi itu. Ya kalau misalnya kita sudah tidak kuat, akhirnya kita lempar aja pakai kartu pokok. Nah itu, tapi tidak ada salahnya kita coba terlebih dahulu ke Indonesia. Coba dulu, kalau kita pakai segitiga restitusi ini bisa anda begitu. Oh, ternyata untuk Zizidan nggak bisa, tapi untuk si kasih bisa, si Saiful nggak bisa. Nah kita cari solusinya masing-masing, karena tadi anak-anak itu adalah unik begitu. Nah ini kemarin saya ada tugas. Alhamdulillah untuk kegiatan kali ini berbagi praktik baik tentang budaya positif sudah berjalan dengan lancar. Saya terima kasih banyak atas kehadirannya dan melakukan kegiatan diskusi ini. Jadi amin, terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.